wabarakatuh. Perkenalkan ya Pak, nama Ya. saya Lina Ulfiasana. Saya dari Prodi PGSD Universitas Jember. UT Jember ya Mbak? Oke. Oh, ya. Kedatangan saya kali ini, Mm-mm. saya ingin mewawancarai jenengan Ya. terkait dengan kegiatan pramuka yang ada di sekolah ini. Kegiatan pramuka. Oke. Langsung saja ya Pak, Ya, pertanyaan monggo. pertama ya. Ya. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi pramuka yang ada di sekolah ini? Kalau struktur organisasi pramuka, ya Mbak, yang ada di sekolah ini tuh terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ada juga nanti pembina dan lain-lain. Jadi seperti itu strukturnya organisasi di SD Islam ini. Kemudian pertanyaan kedua, Lagi? untuk jadwal kegiatan pramukanya mungkin seperti apa? Untuk jadwal kegiatan pramukanya itu setiap 2 minggu sekali Mbak. Misalkan kita ambil setelah duhur jam 2, biasanya itu habis Jumatan sampai jam 4, itu biasanya dilaksanakan 2 minggu sekali. Jadi seperti itu. Kemudian apa saja kegiatan rutin dan non rutin yang dilakukan di acara pramuka di sini? Kalau kegiatan rutin itu yang dilakukan anak-anak setiap 2 minggu sekali itu yang pertama ada baris berbaris, tali temali, terus ada juga tongkat, terus upacara dan lain-lain Mbak. Kalau non rutinnya itu ada perjari, terus kemah, juga perlombaan seperti itu Mbak. Lalu bagaimana kondisi sarana dan prasarana pramuka di sekolah ini? Oke, untuk sarana dan prasarana, sarananya ada beberapa lapangan tapi tidak besar Mbak, kan kita berada di naungan dari masjid, kita juga berada di depan masjid, jadi kita untuk lapangannya tidak memiliki cukup luas, yang penting ada. Jadi seperti itu Mbak. Itu untuk sarananya. Yang kedua ada tenda. Tenda itu ada 2, misalkan kita digunakan untuk dalam kegiatan kemah, itu kita punya 2. Jadi sebenarnya kalau mengampu semuanya kurang kan. Anggap saja di kelas kita, kelas 6-nya saja laki-lakinya ada 15, perempuannya ada 10, belum kelas 5-nya kan, seperti itu Mbak. Jadi untuk tendanya kira-kira kurang kalau seperti itu. Terus ada juga tongkat dan tali temali itu biasanya digunakan untuk yang membawa para murid-murid sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian apakah ada tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka? Tantangan, nah kalau ngomongin tantangan ini sebenarnya banyak Mbak, kan sekarang zamannya di era digital, jadi banyak anak-anak kecil yang sulit untuk diajak dalam kegiatan pramuka karena dia sudah hobi dengan gadgetnya, sudah kecanduan dengan gadgetnya. Jadi itu tantangan yang paling awal Mbak, jadi kan seperti itu. Terus kurangnya bimbingan kepada orang tua, jadi butuhnya pramuka, jadi bimbingan anak untuk mengikuti pramuka itu kadang-kadang juga kurang. Terus yang kedua, kita untuk lapangannya ya juga sedikit Mbak, karena kita berbagi dengan masjid, karena kita di naungan lingkungan masjid. Terus apa lagi? Saya kira ada di pendanaan Mbak. Misalkan ada pendanaan, kebanyakan kan kita dari SD swasta, jadi kemungkinan itu dana bosnya juga tidak begitu banyak, jadi biasanya dialihkan kepada pembangunan, terus pembelian LKS, pembelian buku paket, juga pembayaran listrik sekolah, itu biasanya dari situ. Jadi kayaknya kita ke anggaran untuk pramukanya kurang. Itu sudah.
Ada lagi? Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Oh, pertanyaan Oke. terakhir. Ya. Bagaimana sistem penilaian kegiatan pramukanya? Untuk sistem penilaian. Nah, sistem penilaiannya ini biasanya digunakan dalam keaktifan siswa, Mbak. Jadi keaktifan siswa itu nanti aktif tidak dalam melakukan pramuka dalam 2 minggu sekali, terus disiplin, sering berangkat tidak, hasil tugas kelompok misalkan dari pramuka dapat kelompok untuk membuat tandu. Nah, itu dari tongkat dan talinya itu biasanya disuruh buat tandu. Nah, itu bisa tidak kelompokannya untuk membuat seperti itu, karena itu juga harus saling melengkapi. Misalkan satunya tidak bisa, nanti satunya bisa belajar dari yang bisa, seperti itu, Mbak. Ada lagi kemungkinan? Baik, sementara mungkin sudah cukup ya Pak. Cukup. Sudah semuanya sudah terjawab. Oke. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Saya tutup nih. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Ulfi Hasanah. Di sini saya sedang bersama Bu Adha selaku pembina pramuka di SD Islam. Langsung saja pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi pramuka di sekolah ini? Struktur organisasi pramuka di sekolah kami itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga ada beberapa anggota yang lain. Pertanyaan kedua, untuk jadwal pramukanya sendiri seperti apa? Kalau di sekolah kami, jadwal pramukanya itu biasanya dilaksanakan selama 2 minggu sekali di hari Jumat, dan dari pukul 2 sampai pukul 4. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa saja kegiatan rutin dan non rutin yang dilakukan di kegiatan pramuka di sekolah ini? Yang pertama, untuk kegiatan yang rutin biasanya kita diawali dengan ada upacara terlebih dahulu. Terus kemudian ada kegiatan materi, yaitu biasanya tali temali, sandi, kemudian baris berbaris, dan juga ada beberapa kegiatan yang non rutin seperti lomba pramuka, perkemahan, dan berjalan. Kalau untuk kondisi sarana dan prasarana sendiri seperti apa Bu? Di sini di sekolah kami untuk pramuka menyediakan yang pertama ada tenda, kemudian seragam sama alat-alat untuk anak-anak pramuka. Untuk prestasinya sendiri, apakah sudah ada prestasi mungkin? Alhamdulillah kami pernah mendapatkan juara 3 lomba pramuka tingkat kecamatan di tahun 2023. Kalau tantangannya sendiri seperti apa mungkin ada tantangan? Di sini kita kan sekolahnya berbasis yayasan. Jadi untuk kegiatan pramuka sendiri kita masih bingung tempatnya. Soalnya kan buat bersama-sama gitu. Lapangannya ya? Ya, Kalau untuk sistem penilaiannya seperti apa? kita menggunakan sistem penilaian. Yang pertama ada penilaian keaktivitas anak-anak, kemudian kedisiplinan sama nilai tugas kelompok. Baik, itu saja ya Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya sudah dijawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu